Bab 1884 beraninya dia. Pelayan tua Lei Yin tidak menyangka bahwa pemuda yang berada di alam yang sama dengan dirinya ini berani meremukan tangan Lei Mi. Saya mengatakan kepadanya dengan sangat hati-hati bahwa tuan muda ini memiliki status terhormat dan bukanlah seseorang yang dapat kami sakiti. Dia tampak seperti itu dan mengatakan itu, namun dia masih berani. Ha! 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 Gelombang ratapan yang sangat menyakitkan terus mengaum dari mulut Lei Mi. Ha! Mati. Wah, aku sangat ingin kamu mati. Ha! Semua orang di sekitarnya sudah tercengang saat ini, dan mereka semua bertanya-tanya apakah mereka salah melihatnya saat ini. Mereka bahkan ragu apakah Lei Mi di depan mereka adalah Lei Mi palsu. Bahkan pelayan tua Lei Yin, yang dikabarkan telah memasuki alam setengah dewa bintang 7, adalah Lei Yin palsu. Wah, ceroboh sekali. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Saat ini, Lei Yin merem marah. Saya melihat sosok Lei Yin berkedip sesaat, seperti sambaran petir, bergegas menuju Shi Feng. Sebelum ada yang datang, momentum guntur yang dahsyat sudah mengalir menuju Shi Feng. HMPH. Momentum guntur. Merasakan momentum guntur yang menimpanya, Shi Feng mendengus menghina. Orang ini benar-benar berani memengaruhi momentum guntur pada dirinya sendiri. Guntur sihir yang dahsyat di tubuhnya selanjutnya, momentum guntur ini menghilang seketika. Gunturnya tidak setingkat dengan guntur di tubuhnya sendiri, seperti semut dan gajah. Karena kamu memiliki niat membunuh terhadapku, orang tua, pergilah dan mati. Sebelum Shi Feng dapat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, semua orang mendengar teriakan tua yang serak. Suara ini, adalah, suara Lei Yin. Lei Yin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Lei Yin berteriak. Mungkinkah secepat itu pemenangnya sudah ditentukan? Lei Yin, itu adalah orang kuat di alam semi dewa bintang 7. Bagaimana pemuda ini bisa menjadi lawan Lei Yin di usia yang begitu muda? Mungkinkah ada seorang ahli yang diam-diam mengambil tindakan? Sosok Lei Yin baru saja muncul, kecepatannya terlalu cepat, dan sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, sosok tua muncul di depan Shi Feng. Di depan semua orang, orang-orang melihat sosok tua itu perlahan-lahan berbaring, dan dengan ledakan, dia bersandar ke tanah, menimbulkan debu tebal. Segera setelah itu, wajah banyak orang menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Mereka merasakan bahwa pelayan tua keluarga Lei ini, yang dikabarkan memiliki alam semi dewa bintang 7, telah kehilangan nafas dan mati seperti ini. Sudah. Di sisi lain, wajah pemuda itu masih tetap dingin dan tampan, seolah cuek, dan tangannya masih memegang tangan Lei Mi yang remuk. Ha! 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 Lei Mi masih meraung kesakitan seperti babi yang disembelih. Pada saat ini, wajahnya yang sakit dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Pelayan tua yang mengikutinya, membiarkannya berpura-pura menjadi babi dan memakan babi berkali-kali, membiarkannya bertingkah keren berkali-kali, dan membuatnya merasa bersemangat berkali-kali, mati begitu saja. Saat ini, hati Lei Mi langsung diliputi kepanikan, dan dia langsung berteriak kesakitan ke langit, Lei Yu. Cepat keluar. Cepat keluar. Datang dan selamatkan aku. Ha! Lei Yu. Lei Yu, penguasa kota Tianlei. Tuan kota tuan. Banyak orang yang mendengar nama Lei Mi diteriakkan dengan raungannya yang menyakitkan. Di kota Tianlei ini, satu-satunya orang yang dapat meneriakkan nama Tuan Kota Tianlei Lei Yu seperti Lei Mi mungkin adalah satu-satunya orang dengan status dan latar belakang seperti Lei Mi. Shi Feng benar-benar mengabaikan tangisan Lei Mi, dan kemudian berbicara dengan nada meremehkan, "Oh, kamu sia-sia. Membunuhmu akan benar-benar mengotori tanganku. Kamu akan menjadi sia-sia, agar tidak terus menindas kebaikan di masa depan. Keluar." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tangan kanan Shi Feng akhirnya dilepaskan, dan semua orang segera melihat bahwa tangan yang dihancurkan oleh pria kejam ini sudah berlumuran darah dan berdarah, dan sangat mengerikan untuk dilihat. Mustahil untuk mengatakan bahwa ini dulunya adalah sebuah tangan. Kemudian, erangan menyakitkan terdengar lagi dari mulut Lei Mi, dan tubuh Lei Mi tiba-tiba bergetar lagi, disusul dengan suara, pop. Ini suara ini. Ini. Lei. Dan Tian Lei Mi rusak. Lei Mi, sepupu putra suci tanah suci guntur, digulingkan. Gelombang teriakan yang sangat terkejut dan tidak percaya terus terdengar dari segala arah. Bagi mereka, Dantian Lei Mi dihancurkan, yang bahkan lebih mengejutkan daripada terbunuhnya Lei Yin. Tangan kanan Lei Mi lumpuh. Seharusnya bisa diperbaiki dengan metode tanah suci guntur, tetapi dantiannya akan hancur total dan dia akan menjadi sia-sia, dan semua usahanya selama beberapa dekade akan sia-sia. Tidak. 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 Pada saat ini, Lei Mi mengeluarkan raungan yang sangat sedih, seolah dia tidak bisa menerima apa yang terjadi padanya sama sekali. Dantiannya hancur dan menjadi sia-sia. Bagi seorang pejuang, rasa sakit ini akan lebih buruk daripada kematian, dan ini mirip dengan seorang pengecut yang diusir. Meski ada legenda yang beredar di dunia bahwa obat dari dewa sejati dapat memperbaiki dantian dan memulihkan daging dan tulang manusia, namun itu hanyalah legenda. Dan bahkan jika tanah suci guntur memiliki obat dewa sejati, meskipun identitas Lei Mi tidak sederhana, obat itu tidak boleh digunakan padanya. Lei Yu. Lei Yu. Lei Yu. Apakah kamu akan mati? Marah dan kesakitan, Lei Mi meraung ke langit lagi, meneriakkan nama Lei Yu, penguasa kota Tianlei. Di atas menara lonceng, Lei Yu, penguasa kota Tianlei, masih berdiri di sana dengan tangan di belakang tangan, masih menatap ke bawah ke arah kerumunan orang yang menonton.
Tapi saat ini, Lei Yu tampak acuh tak acuh terhadap auman yang datang dari bawah yang terdengar seperti binatang buas yang marah. Tuan Kota, apakah kamu belum mengambil tindakan? Melihat Lei Yu masih tidak bergerak, pria yang tubuhnya tampak terkondensasi oleh air jernih itu bertanya. Jangan mengambil tindakan. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Lei Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, saya mendengar dia berbicara perlahan lagi, berkata kepada orang yang berada di kehampaan di depan, inilah orang kuat tak tertandingi dari kota Tianlei. Orang kuat yang tiada taranya. Setelah mendengar kata-kata Lei Yu, Hui Ren berseru dengan sangat seru. Orang di depannya adalah orang kuat di alam setengah dewa bintang 9. Di matanya, ini adalah orang kuat yang tiada tara. Tapi saat ini, dia benar-benar menyebut orang itu orang kuat yang tiada tara. Jadi pada tingkat keberadaan apa orang itu? Di atas dewa bintang 9. Tuan Kota, apa yang Anda maksud adalah pemuda itu? Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin? Di mata manusia air ini, pemuda berbaju hitam itu baru berusia 18 atau 19 tahun. Itu saja. Bab 1885 apakah ada seseorang di balik ini? Pemuda itu. Setelah mendengar kata-kata Hui Ren, Lei Yu, penguasa kota Tianlei, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja bukan dia. Wilayahnya hanya di alam demigod bintang 7. Ketika Lei Yu mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit rasa jijik di wajahnya yang agung. Itu saja. Manusia air bertanya dengan ragu. Kemudian, Lei Yu perlahan berbicara lagi, berkata, pria kuat yang tiada taranya itu belum muncul, dan bahkan aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Sebelum Lei Yin terbunuh, saya tidak dapat menangkap jejak serangan itu. Dia seperti itu, mati. Mendengar perkataan Lei Yu, Hui Ren kembali terkejut dan berkata, Lei Yin, bukankah dia dibunuh oleh pemuda itu? Kupikir pemuda itulah yang melakukannya. Bagaimana mungkin dia? Lei Yu berkata, bakatnya memang luar biasa. Di usianya yang begitu muda, dia telah memasuki ranah bintang 7 dan demigod. Namun, ranah Lei Yin juga bisa berada di ranah 7 bintang dan demigod, yang setara dengan dia, bagaimana dia bisa terbunuh seketika? Terlebih lagi, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh Lei Yin, dia tidak bisa lepas dari pandangan penguasa kota ini hanya dengan serangannya. Memang. Hui Ren mendengar kata-kata Lei Yu, mengangguk dan berkata tiba-tiba. Tuan kota adalah orang bijak, tapi bawahannya tidak sebaik dia. Setelah itu, Lei Yu tidak lagi memperhatikan sosok air yang mengambang di kehampaan di depannya, dan wajah agungnya berbalik lagi, melihat ke tempat di mana kerumunan berkumpul di sana, dan matanya terfokus pada sosok yang mengenakan baju besi gelap. Di atas sosok itu, dia berbisik diam-diam. Pada usia ini, dia telah menjadi manusia setengah dewa bintang 7. Dari mana orang ini berasal, dan dari kekuatan apa dia berasal? Orang yang sombong seperti itu pastilah putra suci dari tanah suci, atau keturunan dari tanah suci kuno. Keluarga. Dan pria kuat tak tertandingi yang tidak muncul sudah menjaganya secara diam-diam. Sambil diam-diam mengucapkan kata-kata ini, Lei Yu diam-diam menggunakan metode komunikasi unik Tanah Suci Guntur untuk menyampaikan urusan tempat ini kepada penguasa suci tertinggi Tanah Suci Guntur. Jenius dari kekuatan misterius ini, dan pria kuat misterius dan tak tertandingi itu, situasi di kota Tianlei sekarang berada di luar kendali Lei Yu. Tidak menyadari identitas dan kekuatan lawannya, Lei Yu tidak berani bertindak gegabah. Meskipun dia, Lei Yu, adalah Dewa Bintang 9, dia sadar diri dan tahu bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia. Jika Anda bertindak gegabah, Anda mungkin berakhir dengan akhir yang tragis seperti Guntur. Semuanya, tunggu dan lihat saja. Ahaha. Ahaha. Pada saat ini, Lei Mi telah lama kehilangan sikap arogannya yang biasa. Dia mengaum seperti anjing gila, wajahnya garang, dan dia terlihat sangat gila. Lei Yu sialan itu, Lei Yu sialan, dia belum muncul. Namun saat ini, meski Lei Mi seperti anjing gila, dia tidak lagi berani mendekati pria kejam yang mengenakan baju besi gelap itu. Dia telah mengalami metode kejam dari pria kejam ini. Pria ini dapat melakukan apa saja, dan tidak ada kata-kata kejam yang berguna baginya. Kami hanya bisa membalas dendam padanya di masa depan. Saat ini, anjing gila Lei Mi sudah mengingat dengan kuat wajah muda dan tampan itu. Shi Feng benar-benar mengabaikan anjing gila yang meratap itu. Sambil berpikir, dia melihat mayat Dewa Bintang 7 tergeletak di tanah memuntahkan darah merah cerah yang aneh seperti air mancur. Lei Yin telah berubah menjadi mayat yang sangat layu, yang membuat semua orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Saya tidak menyangka bahwa keterampilan pemuda kejam ini akan begitu jahat dan aneh. Ayo pergi. Pada saat ini, Shi Feng berbicara dan berkata kepada Daiki, wanita iblis di sampingnya. Mata Daiki saat ini masih menatap sosok seperti anjing gila di depannya. Ketika dia mendengar kata-kata Shi Feng, dia mengangguk dengan lembut dan berkata, ya baiklah. Namun saat ini, masih ada sedikit kekhawatiran di wajah cantik itu. Orang-orang di sekitarku membicarakannya. Tentu saja, itu juga sampai ke telinganya, dan dia sekarang tahu identitas orang itu sebenarnya dari Tanah Suci Guntur. Daiki sudah mengetahui tentang kota Tianlei, dan tentu saja mengetahui tentang Tanah Suci Guntur. Tentu saja, dia telah mendengar tentang kengerian Tanah Suci ini. Kekuatan Tanah Suci Guntur dikatakan, bahkan ditakuti oleh Raja Iblis Yan Ni dari Tanah Iblis neraka mereka. Terlebih lagi, saya baru saja mendengar dari orang-orang di sekitar saya bahwa Lei Mi, yang bertingkah seperti anjing gila saat ini, adalah sepupu dari putra suci Tanah Suci Guntur. Siapakah anak kudus itu? Di Tanah Iblis penjaraku, ada eksistensi seperti Pangeran Iblis. Dia adalah pewaris Tanah Suci Guntur dan calon penguasa Tanah Suci Guntur.
Shi Feng telah sepenuhnya mengabaikan semua ini. Alasan mengapa Lei Yimi tidak membunuhnya adalah karena dia ingin binatang buas ini tetap tinggal di dunia ini, yang akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Kemudian, Shi Feng berbalik dan berjalan menuju laki tua itu dan King Yan yang berdiri di depan kerumunan. Melihat Shi Feng pergi, Daiki menatap Lei Yimi lagi dengan wajah khawatir. Hei! Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari mengejar Shi Feng. Hanya biarkan mereka pergi. Apakah dia membunuh Lei Yin, melumpuhkan salah satu tangan Lei Yimi, melumpuhkan dantian Lei Yimi, dan mengubahnya menjadi sampah? Melihat Shi Feng dan wanita iblis itu pergi seperti ini, beberapa orang berkata dengan kaget dan tidak percaya di wajah mereka. Masuk akal jika Lei Yimi diintimidasi, begitu banyak orang berkumpul di sini, dan sekarang adalah periode yang luar biasa. Tentara Guntur Ungu di kota Tian Lei seharusnya sudah tiba sejak lama, tetapi tidak ada satu pun tentara di daerah ini tidak melihatnya lagi. Orang yang sensitif sudah merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melihat sosok yang mengenakan baju besi gelap dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, meski dia baru saja pergi seperti ini, jangan lupa bahwa tidak ada yang bisa keluar dari kota Guntur hari ini. Dengan kata lain, orang ini sebenarnya masih berada di telapak tanah suci Guntur. Saya merasakannya hari ini kota Guntur. Pasti tidak akan berakhir di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, seseorang mengangguk dengan serius dan berkata, ya, benar. Dengan latar belakang Lei Yimi yang mendalam, kota Tian Lei ditakdirkan untuk menjadi kerusuhan. Generasi muda tanah suci Guntur mengalami masalah satu demi satu di kota Tian Lei. Sekarang, ini sangat menarik. Kemanapun Shi Feng dan mereka bertiga lewat bersama Iblis Daiki, pada saat ini, orang-orang yang menghalangi jalan di depan mereka semua mulai mundur, seolah-olah mereka telah melihat wabah. Pria kejam yang bisa melakukan apa saja ini lebih menakutkan daripada wabah. Mereka yang melarikan diri sangat takut mereka akan tidak senang padanya jika mereka berlari terlalu lambat, dan akan dibunuh secara brutal olehnya. Segera, jalan lebar diberikan, dan Shi Feng berjalan di jalan lebar ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Daiki berjalan di samping Shi Feng, menoleh, melihat sisi wajah yang tampak dingin dengan wajah yang rumit, dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Bab 1886 Klan Iblis akan datang. Terima kasih telah menyelamatkanku. Meskipun Daiki masih merasa khawatir, dia juga tahu bahwa dia bisa melarikan diri kali ini berkat orang di sampingnya. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh orang itu, konsekuensinya akan sangat buruk. Namun meski begitu, Daiki masih merasa orang ini agak terlalu kasar. Kedua orang itu, tapi mereka adalah sosok dengan latar belakang yang mendalam, dibunuh dan dihancurkan olehnya, hei. Sama-sama. Setelah mendengar kata-kata Daiki, Shi Feng berkata, aku tidak tega melihat pecundang itu menindas orang lain dan menindas seorang wanita. Daiki menjawab dengan lembut, tetapi pada saat ini, wajah cantiknya tiba-tiba bergerak, seolah-olah telah terjadi sesuatu, dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, benda emas misterius muncul lagi di tangan kanan Daiki, menyerupai bentuk rune. Pada saat ini, benda emas muncul sedikit di tangan kanan Daiki. Begitu dia melihat benda emas itu bergerak, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah cantik Daiki, dan dia membisikkan tiga kata itu, Alye. Benda emas misterius inilah yang menghubungkannya dengan tanah iblis Joyue, Alye. Daiki masih belum tahu kalau My Prison Demon Land sudah berpindah tangan sekarang. Dia hanya tahu kalau dia tidak bisa kembali ke My Prison Demon Land sekarang. Dan ketika dia hendak meninggalkan My Prison Demon Land beberapa hari yang lalu, dia berselingkuh dengan Joyue Demon Land, Alye, menghubungi. Dan Alye-nya telah setuju untuk membawanya ke Joyue Demon Land, tempat reuni, yaitu kota Tian Lei. Alye sebenarnya bukanlah sebuah nama, melainkan nama yang generasi muda klan iblis sebut sebagai ibu dan saudara perempuannya. Alye yang dibicarakan Daiki disebut Bibi yang diambil dari nama ras manusia di benua Tianheng. Sekarang benda emas itu bergerak di tangan Daiki, itu juga berarti Alye-nya telah merespons. Kemudian, sambil berjalan seperti biasa, dia meletakkan benda emas misterius itu seperti rune di tangannya penularan. Segera setelah itu, sebuah pesan muncul di benak Daiki. Nah, Alye sudah berada di Menara Luoyang di kota Tian Lei. Yang ikut bersamaku adalah pangeran tertua dari negeri iblis Joyue kita, dan guru iblis agung kita, Yao Guang. Pangeran tertua tahu bahwa kau akan datang kepadaku. Negeri iblis Joyue akan datang ke kota Tian Lei untuk menjemputmu secara langsung. Tetapi pada saat ini, wajah cantik Daiki tiba-tiba berubah, dan dia berseru, pangeran tertua iblis Joyue. Master iblis agung dari iblis Joyue, goyangkan lampunya. Alasan mengapa Daiki seperti ini adalah karena kedua nama ini sangat mengejutkannya. Kedua nama ini, bahkan di tanah iblis penjara saya, mengejutkan semua iblis. Yan Xuan, pangeran tertua dari tanah iblis Joyue, dikabarkan baru berusia awal 30-an, dan sudah menjadi jenius dari klan iblis di alam setengah dewa bintang 6. Sudah lama disepakati di hati klan iblis bahwa pangeran tertua dari tanah iblis Joyue, Yan Xuan, cepat atau lambat akan menjadi penguasa tanah iblis Joyue. Dan guru iblis agung dari tanah iblis Joyue, Yao Guang, adalah guru iblis tak tertandingi di alam setengah dewa bintang 9. Daiki benar-benar tidak menyangka ketika dia pergi ke Joyue Demon Land, Alye dan kedua orang ini datang ke kota Tian Lei untuk menjemputnya. Ini. Sampai saat ini, Daiki merasa itu sedikit tidak nyata. Kapan Alye bertemu dengan orang yang begitu terhormat? Alyeku sendiri, di tanah iblis Joyue, memiliki status rata-rata, bakat rata-rata, alam rata-rata, dan kekuatan rata-rata.
Tapi Alye, bagaimana kamu bisa berbohong padaku? Mungkin sesuatu terjadi padanya selama ini. Lalu Daiki berkata diam-diam di mulutnya. Kemudian, dia langsung merespon Aryenya melalui benda misterius emas di tangannya. Shi Feng dan yang lainnya terus berjalan menuju lokasi susunan teleportasi luar angkasa di bawah bimbingan lelaki tua itu. Setelah berjalan keluar dari area aslinya, semuanya kembali normal. Masih ada kerumunan orang yang mengalir bolak-balik, dan penjaga lapis baja ungu dari kota Tianlei masih terus bermunculan, memancarkan kekuatan membunuh yang kuat. Bisakah kalian mengirimku ke Menara Luoyang? Saat ini, Daiki berbisik dan berkata kepada Shi Feng dengan nada memohon. Setelah kejadian sebelumnya, dia tidak lagi berani berjalan sendirian di kota guntur ini. Setelah menerima pesan dari Arye, dia hanya ingin pergi ke Menara Luoyang sesegera mungkin, di mana Aryenya dan guru iblis besar Yao Guang berada di sana. Bagi Daiki saat ini, sepertinya selama dia memasuki Menara Luoyang, dia akan sepenuhnya aman. Setelah mendengar kata-kata Daiki, Shi Feng berbalik dan bertanya pada lelaki tua itu, di mana yang dia bicarakan. Menara Luoyang. Oh. Setelah mengucapkan 3 kata, Menara Luoyang, lelaki tua itu segera menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya dan menjawab kepada Shi Feng, Tuanku, Menara Luoyang ini berada tepat di arah yang sama dengan di mana kita akan pergi, kita tidak perlu mengirimnya ke sana secara khusus. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan Shi Feng, dia berpikir bahwa Shi Feng ingin mengirim gadis iblis itu ke sana secara langsung, jadi dia mengatakan ini. Oh. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Shi Feng berkata dengan lembut, oh, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan terus bergerak maju. Ternyata kita berada di perjalanan yang sama, itu bagus. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Daiki menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan berkata, sekarang kita berjalan bersama seperti ini, karena kita berada di jalan yang sama, kita harus terus berjalan seperti ini. Pada saat itu, selama aku tiba di Menara Luoyang dan bertemu dengan Arye dan yang lainnya, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan pergi ke tanah iblis Joyue di masa depan, dan aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, dan Daiki perlahan berbalik. Dia menoleh dan menatap orang di sampingnya. Orang ini memang bisa disebut penjahat yang tiada taranya. Bahkan orang kuat yang tak tertandingi di alam demigod bintang 8 dibunuh olehnya. Namun, dia terlalu sombong, terlalu ceroboh, dan terlalu bodoh dalam menahan diri dalam apa yang dia lakukan. Daiki menganalisis orang di sebelahnya. Segera setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu, menyeringai pada dirinya sendiri, dan berkata pada dirinya sendiri. Haha, kenapa aku memikirkan semua ini? Apa aku terlalu banyak berpikir? Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin berjalan aman ke Menara Luoyang bersama mereka. Mulai sekarang, dunia berjauhan, dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Setelah Shi Feng dan yang lainnya berjalan di kota Tianlei selama sekitar 1 jam, suara tua dan serak tiba-tiba terdengar lagi, berkata kepada Daiki, keindahan yang menakjubkan dari klan iblis, gadis, tidak jauh di depan, ada Luo Gedung Pusat. Sejauh ini, perjalanannya lancar. Saat Daiki sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar kata-kata lelaki tua itu. Daiki segera sadar kembali, wajahnya menunjukkan kegembiraan, dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan gembira, Senior, apakah itu benar? Pria tua yang awalnya kejam, demi Raja Iblis Shi Feng, menunjukkan senyuman ramah kepada wanita iblis itu, seolah-olah seorang tetua yang baik hati memandang generasi muda, dan berkata, mengapa aku berbohong padamu? Bab 1887 berpura-pura kedinginan. Daiki, yang tadinya khawatir bahaya akan datang, sekarang mendengar lelaki tua itu berkata bahwa Menara Luoyang ada di depan, dan hatinya yang menahannya akhirnya dengan tenang melepaskannya pada saat ini. Akhirnya, sampai di sini. Akhirnya aku bisa bertemu Alye. Ada juga Pangeran Tertua Yan Xuan dan Guru Iblis Agung Yao Guang dari Tanah Iblis Joyue. Pada saat ini, Daiki merasa dia akan sepenuhnya terbebas dari semua penderitaan. Tak lama kemudian, saya melihat sebuah bangunan sederhana berwarna ungu berdiri di samping jalan raya di sisi kanan depan saya. Bangunan ini sepertinya sudah ada sejak lama dan memancarkan suasana kuno. Di depan bangunan ungu berdiri sebuah tablet batu ungu tinggi, dengan 3 karakter kuno dan terpencil terukir di atasnya, Menara Luoyang. Menara Luoyang. Pada saat ini, Shi Feng diam-diam melantunkan 3 karakter kuno ini di tablet batu. Pada saat ini, matanya melihat ke bangunan ungu kuno itu lagi, dan tiba-tiba, dia merasakan perasaan aneh. Meskipun Menara Luoyang ini baru pertama kali dia melihatnya, itu memberinya perasaan yang sangat aneh, tapi dia tidak tahu seperti apa rasanya. Aneh. Shi Feng sedikit mengernyit dan bergumam diam-diam. Menara Luoyang. Menara Luoyang. Menara Luoyang. Kemudian, King Yan, lelaki tua itu, dan Daiki, gadis iblis itu, semuanya menggumamkan 3 kata itu. King Yan dan lelaki tua itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Daiki memandangi bangunan ungu itu dengan senyuman secerah bunga, begitu indah. Orang-orang yang lewat mau tidak mau melihat lagi wanita cantik ini. Namun ketika mereka melihat pemuda berarmor hitam di sampingnya, mereka segera menarik pandangan mereka, tidak berani melihat lebih jauh. Bagaimanapun, Shi Feng, seorang pemuda berbaju hitam, berada di alam bintang 7 dan demigod. Banyak orang tidak dapat melihat alamnya sama sekali, dan dia hanya memberi mereka perasaan yang luar biasa. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, mereka yang memiliki kekuatan lemah hanya bisa menundukkan kepala. Hal seperti ini, di mana orang dibunuh karena terlalu memandang wanita lain, terjadi dari waktu ke waktu di dunia ini.
Bahkan jika kota Tianlei memiliki peraturan kota yang melarang pertempuran, apa yang bisa dia lakukan jika pemuda berbaju hitam ini benar-benar kejam padanya? Dia dihukum oleh peraturan kota, tapi itu terjadi kemudian. Tapi diriku sendiri. Apakah kamu memiliki perasaan khusus saat melihat menara Luoyang ini? Pada saat ini, Shi Feng masih mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah King Yan dan lelaki tua itu. Perasaan spesial. Perasaan apa? Mendengar kata-kata Shi Feng, King Yan tampak bingung dan bertanya pada Shi Feng. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Shi Feng dan melihat ke bangunan ungu untuk merasakan perasaan khusus yang disebutkan Shi Feng. Bawahan saya telah mengunjungi kota Tianlei berkali-kali, dan telah melihat menara Luoyang berkali-kali, dan bahkan memasukinya beberapa kali. Saya tidak pernah merasakan perasaan khusus yang disebutkan oleh tuanku, dan saya tidak merasakannya sekarang, kata pria itu perlahan. Su menggelengkan kepalanya dan melaporkan kepada Shi Feng dengan jujur. Oh, benarkah? Mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang ini, alis Shi Feng berkerut semakin dalam, lalu dia berbalik dan melihat ke bangunan ungu, menara Luoyang. Pada saat ini, dia yakin bahwa menara Luoyang ini memang memberinya perasaan yang tak terlukiskan, indah, dan misterius. Masuk dan lihatlah. Shi Feng berkata diam-diam. Alye. Pada saat ini, gadis iblis Daiki menjerit manis dan bahagia dan berteriak ke arah gedung ungu. Saat ini, berdiri di depan gedung Luoyang, ada seorang mengenakan pakaian mewah berwarna merah yang terlihat agak mirip dengan Daiki. Setelah dewa itu mendengar tangisan gadis itu, tubuh halusnya segera bergetar dan dia melihat ke arah suara itu. Segera setelah itu, aku melihat senyuman di wajah cantik gadis itu, dan matanya langsung terfokus pada sosok emas di tengah kerumunan. Daiki yang benar-benar cantik menonjol di antara kerumunan, jadi dewa itu melihatnya sekilas dan dengan gembira berteriak, Daiki kecil. Hehe. Daiki tersenyum bahagia, mempercepat langkahnya dan berjalan melewati kerumunan, berlari menuju lereng. Ayo pergi juga ke menara Luoyang. Pada saat ini, Shi Feng berbicara dan berkata kepada King Yan dan lelaki tua di sampingnya. Ya, jawab lelaki tua itu dengan hormat. Ya, oke. Jawab King Yan. Mengikuti mereka bertiga, mereka juga berjalan menuju menara Luoyang. Tetapi ketika dia pergi, lelaki tua itu berpikir, apakah dia benar-benar merasakan sesuatu yang istimewa ketika melihat menara Luoyang? Ataukah itu hanya alasan untuk bersama gadis iblis itu? Orang tua itu berpikir dalam hatinya, dan King Yan juga diam-diam berkata di dalam hatinya, sepertinya perasaan khusus apapun hanyalah alasan. Itu karena dia tidak bisa melepaskannya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya, King Yan merasa sedikit kecewa. Dia bahkan memikirkan apakah dia benar atau salah ketika dia pergi ke jurang dosa untuk menemukannya. Alye. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Saat ini, Daiki sudah berlari ke arah bajingan itu, memeluknya, dan tertawa seperti kata gadis kecil nakal. Melihat Alye-nya, untuk sesaat, Daiki sepertinya telah kembali ke masa polosnya. Nak, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi kamu masih belum dewasa. Yang dipeluk oleh Daiki menggoda Daiki. Dia menyentuh kepalanya dan rambut hitam halusnya. Setelah bersemangat, Daiki perlahan melepaskan tangannya yang memeganginya, dengan senyuman masih di wajah cantiknya, dia mundur beberapa langkah. Tapi saat ini, aku hanya bisa mendengar Yesus memandang Daiki dengan hati-hati dari atas ke bawah, lalu berkata, saat aku masih muda, Alye bilang kamu cantik alami. Sekarang kamu benar-benar peri kecil yang punya mempesona dunia. Dari bawah ke atas, semuanya luar biasa indah. Mendengar kata-kata, Daiki sedikit tersipu dan berkata dengan malu-malu, Alye, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu mengolok-olokku saat kita pertama kali bertemu. Alye mengatakan yang sebenarnya, kata Yesus. Pada saat ini, dia melihat Shi Feng dan 3 orang lainnya berjalan ke arah ini. Dia baru saja melihat ketiga orang ini berjalan bersama Daiki, dan sekarang mereka berjalan ke arah ini lagi. Kemudian, Yesus berbicara lagi dan bertanya kepada Daiki, apakah mereka temanmu? Mendengar kata-katanya, Daiki menoleh dan melihat ke belakang. Dia awalnya mengira ketiga orang ini seharusnya pergi, tapi dia tidak menyangka mereka akan datang ke sini juga. Apakah itu untukku? Pikir Daiki dalam hati sambil menatap pria berbaju hitam itu lagi. Dia masih ingat bahwa dia tidak tahu tentang menara Luoyang sebelumnya, jadi tujuan mereka bukanlah menara Luoyang, tapi sekarang, mereka datang ke menara Luoyang. Mungkinkah dia sudah lama tertarik padaku, tapi dia terus berpura-pura bersikap dingin. Bab 1888, saya tidak tahu bahwa orang di sekitar saya adalah dia. Daiki memandang Shi Feng dan 2 orang lainnya yang mendekat, dan berkata dengan lembut kepada Shi Feng, kamu. Saat Daiki mengucapkan kata, kamu, wanita cantik di sebelahnya tersenyum dan berkata kepada Shi Feng dan yang lainnya. Karena kalian bertiga adalah teman Daiki, ayo masuk dan duduk bersama. Kami telah memesan kamar tamu yang bagus di gedung Luoyang. Di mata bajingan ini, ketiga ras manusia ini bukan hanya teman Daiki. Wanita ras manusia ini telah memasuki alam setengah dewa bintang 4 di usia muda dan bisa dianggap sebagai wanita surga yang bangga. Orang tua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Adapun pemuda berbaju besi gelap, dia tampaknya memiliki aura yang luar biasa, status yang luar biasa, dan usia yang muda. Dia juga merupakan eksistensi yang tidak bisa dia lihat sama sekali, dan perasaan yang dia berikan padanya membuatnya seimbang lebih takut daripada orang tua itu. Di antara ketiga orang tersebut, terlihat jelas bahwa pemuda berbaju hitam memiliki status paling mulia. Sekilas memang terlihat memiliki asal-muasal yang luar biasa. Mendengar kata-kata wanita parubaya cantik ini, Shi Feng sedikit mengangguk dan menjawab, tidak apa-apa.
Menara Luoyang ini memberinya perasaan aneh. Dia hendak memasuki Menara Luoyang untuk melihat sumber perasaan aneh ini. Dan karena wanita iblis ini mengundangnya untuk masuk bersamanya, ayo masuk dan lihat dulu. Melihat Shi Feng mengundang Alye, miliknya ke Menara Luoyang, Daiki semakin merasa bahwa orang ini berpura-pura menyendiri dan ingin melakukan yang sebaliknya. Melihat Shi Feng lagi, Daiki diam-diam berkata, bakatnya tidak perlu dikatakan lagi, tapi sekali lagi, dia terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Di benua hutan belantara, ada begitu banyak orang jenius yang sombong yang tidak tahu cara menahan diri. Mereka terlalu sombong dan terbunuh. Belum lama ini, tersebar juga di tanah iblis neraka kita bahwa keturunan Gunung Gue umat manusia, sekte Dewa Matahari, sekte Dewa Bulan, dan sekte Dewa Cahaya Bintang, kekuatan kuno umat manusia ini, semuanya jenius, tapi mereka tidak. Dia tahu bagaimana menahan diri, tapi dia terbunuh. Sambil mengucapkan kata-kata ini secara diam-diam di dalam hatinya, Daiki menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelumnya, dia ingin mengambil inisiatif untuk memenangkan hati orang-orang ini dan dilindungi. Tapi sekarang dia tahu bahwa Arye telah datang ke kota Tianlei bersama pangeran tertua Yan Xuan dan guru iblis besar Yao Guang. Daiki sudah berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak perlu memenangkan hatinya. Bahkan secara tidak sadar, aku ingin menjauh dari dia. Dia baru saja memberikan pukulan kejam kepada orang-orang di tanah suci Guntur. Arye. Ketika Daiki melihat Aryenya memimpin orang-orang ini menuju Menara Luoyang, Daiki masih berdiri di sana dan berteriak kepada Aryenya. Wanita cantik yang membawa Shi Feng dan yang lainnya ke Menara Luoyang berbalik setelah mendengar teriakan Daiki. Melihat Daiki masih berdiri di sana, dia bertanya dengan senyum bingung, ada apa, gadis? Tidak ada. Daiki menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Aryenya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Pangeran tertua dan guru iblis agung Yao Guang masih menunggu kamu di dalam. Jangan biarkan kedua orang terhormat ini menunggu terlalu lama, desak wanita cantik itu. Ya. Daiki mengangguk, lalu berjalan menuju Alye, Shi Feng, dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinan wanita cantik itu, mereka akhirnya memasuki Menara Luoyang. Begitu dia memasuki Menara Luoyang, kekuatan jiwa Shi Feng menyapu ke segala arah, merasakan segala arah. Saat pertama kali memasuki Menara Luoyang, Anda akan melihat lobi yang luas. Lobi tersebut kini penuh dengan para pejuang, minum wine dan bersenang-senang, mengobrol dan tertawa, membicarakan dunia, dan memberi nasihat. Shi Feng, lelaki tua itu, dan King Yan bahkan mendengar nama Shi Feng. Namun ketika mereka mendengar dua kata ini sekarang, mereka tidak terkejut sama sekali. Sekarang di benua liar. Diperkirakan tidak ada reputasi siapapun yang bisa melampaui reputasi pelaku kejahatan ini. Shi Feng. Menurut pendapatku, Shi Feng, yang paling jahat di dunia, sekarang adalah orang yang paling kuat di benua liar kita. Sangat disayangkan bahwa orang yang sombong dan berkuasa telah jatuh ke jalan iblis dan menyatakan dirinya sebagai iblis Tuan 9 Nether. Di bawah kepemimpinan wanita cantik, mereka berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Saat ini, Daiki tampak bingung dan bertanya pada wanita cantik di sampingnya. Siapa Shi Feng ini? Banyak orang di sini membicarakannya. Saya baru saja berjalan di jalan dan saya mendengar banyak orang berbicara tentang siapa orang terkuat di dunia di benua hutan belantara. Mengapa saya tidak pernah mendengarnya ini sebelumnya? Shi Feng ini memang tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di dunia saat ini. Setelah mendengar pertanyaan Daiki, wanita cantik itu berkata, kamu pasti pernah mendengar tentang jurang dosa dalam umat manusia kan? Tanya wanita cantik itu. Saya mendengarnya. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, Daiki mengangguk dan menjawab. Saya mendengar bahwa ada tempat berkumpulnya orang-orang jahat. Banyak orang yang melakukan kejahatan di alam liar tidak memiliki jalan keluar dan akan lari ke jurang dosa. Ketika Daiki mengatakan ini, dia tiba-tiba terkejut, seolah dia teringat sesuatu, dan berkata dengan terkejut. Aku ingat penguasa jurang berdosa sepertinya adalah 3 raja iblis berdosa yang baru saja mereka bicarakan. Ketiganya dikabarkan berada di alam setengah dewa bintang 9. Mereka juga dikatakan bertanggung jawab atas senjata dewa sejati kuno. Ketiga makhluk tersebut dibunuh oleh Shi Feng itu. Ya, benar. Setelah mendengar kata-kata Daiki, wanita cantik itu mengangguk, dan kemudian 2 orang yang berjalan di depan mulai membicarakan Shi Feng. Lantai pertama gedung Luoyang sangat tinggi, dan tangga menuju lantai 2 cukup panjang. Kedua wanita yang berjalan di depan sedang berbicara sambil berjalan. Pada saat ini, Shi Feng dan yang lainnya mendengar seruan lain dari gadis iblis di depan. Apa? Shi Feng itu adalah jenius yang membunuh umat manusia Gunung Gue dan sekte 3 dewa. Aku mendengarnya beberapa bulan yang lalu di tanah iblis penjaraku. Mendengar bahwa 2 wanita iblis di depan mereka sedang membicarakan orang itu, King Yan dan lelaki tua itu menoleh sedikit dan menatap orang itu. Mereka mungkin tidak menyangka monster yang sedang mereka bicarakan saat ini, monster yang membuat mereka berteriak kaget, sedang berjalan di belakang mereka. Aku ingin tahu ekspresi indah seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka mengetahui identitas asli orang ini, kata lelaki tua itu dengan cibiran di wajahnya. Setelah dia mengetahui identitasnya, kurasa dia tidak akan pernah bisa meninggalkannya lagi, kata King Yan dengan sedikit kehilangan di hatinya. Pria di samping mereka benar-benar luar biasa. Jika para wanita di benua hutan belantara mengetahui bahwa dia akan datang secara langsung, berapa banyak dari mereka yang mampu menahan godaannya. Pada saat ini, dipimpin oleh 2 wanita iblis di depan, Shi Feng dan rombongannya akhirnya memasuki lantai 2 gedung Luoyang. Bab 1889 Sumber Kejahatan dan Kesuraman.
Sebelum wanita cantik itu membawa Shi Feng dan yang lainnya ke ruang tamu, dia menunjuk ke pintu ruang tamu dan berkata kepada Daiki, dua orang yang saya ceritakan sebelumnya ada di ruang tamu ini. Mendengar perkataan wanita cantik itu, Daiki berkata dengan lembut dan sopan, tunggu sebentar, kuharap Alye memperkenalkan dua orang terhormat ini kepadaku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Daiki mulai merapikan pakaiannya. Nama kedua orang itu familiar baginya, tapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mendengar perkataan Daiki, wanita cantik itu tidak berkata apa-apa, tapi dia tersenyum sedikit misterius, dan tersenyum pada Daiki tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, wanita cantik itu berbalik dan berkata kepada Shi Feng dan yang lainnya, teman-teman, di ruang tamu ini ada Yan Xuan, pangeran tertua dari tanah iblis Zhuo Yue, dan guru iblis agung kita Yao Guang. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Kamu bisa ikutlah denganku ketika waktunya tiba, dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa di antaranya. Ketika wanita cantik itu mengucapkan kata-kata ini kepada Shi Feng dan yang lainnya, ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya yang dewasa dan cantik. Meskipun kedua orang ini berasal dari klan iblis, dia tahu bahwa bahkan di antara klan manusia, ada banyak sekali orang yang ingin mengenal kedua orang ini. Kemudian, wanita cantik dari klan iblis berhenti mengatakan apapun dan menunggu ekspresi indah di wajah orang-orang ini setelah mendengar nama keduanya. Tuan iblis hebat, goyangkan lampunya. Segera setelah itu, wajah lelaki tua itu bergerak sedikit dan dia berseru kaget. Dia telah jauh dari Bei Huang selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah mendengar tentang pangeran tertua Yan Xuan, tetapi dia telah mendengar tentang guru iblis besar Yao Guang beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Master Iblis besar dari tanah iblis Zhuo Yue terkenal di hutan belantara utara. Pada saat itu, dia telah memasuki alam demigod bintang 9 yang tiada tara. Orang tua itu tidak menyangka orang seperti itu sedang duduk di ruang tamu ini. Ketika wanita cantik itu melihat keterkejutan di wajah laki tua itu dan mendengar seruan yang keluar dari mulutnya, dia menyeringai bangga. Namun, melihat ekspresi wajah pemuda dan pemudi tetap tidak berubah, alis mereka sedikit berkerut, apakah kamu belum pernah mendengar tentang dua orang ini? Itu benar-benar bodoh. Siapa orang itu? Apakah dia sangat kuat? Shi Feng mendengar seruan lelaki tua itu dan berbalik bertanya padanya. Orang kuat dari klan iblis yang berada di puncak Dewa Bintang 9. Orang tua itu menjawab Shi Feng. Kalimat ini menjelaskan segalanya. Begitu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Shi Feng mengangguk dan berkata, pada saat ini, wajah cantik King Yan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata, puncak setengah Dewa Bintang 9, tetapi wajah Shi Feng masih memiliki ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Sekarang dia adalah orang kuat di puncak alam demigod Bintang 9, yang tidak cukup untuk menggerakkannya. Ketika wanita iblis cantik dan Daiki melihat pria seperti ini, mereka berdua mengerutkan kening dan menatapnya. Namun setelah Daiki memikirkan karakter arogan dan arogan orang ini, dia merasa itu bukan apa-apa. Tapi wajah cantik wanita iblis cantik itu menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia merasa orang ini bisa begitu tenang setelah mendengar puncak demigod bintang 9. Kemudian, dia tidak berkata apa-apa, berbalik, menghadap pintu, mendorongnya hingga terbuka dengan lembut, dan kemudian sebuah suara hormat keluar dari mulutnya. Yang mulia, Daiki ada di sini. Oh. Sebelum Shi Feng dan yang lainnya masuk, mereka mendengar suara lembut, oh, seorang pria datang dari ruang tamu. Cepat masuk. Kemudian, suara pria itu terdengar lagi, seolah dia mendesak dan tidak sabar. Suara ini. Ketika Daiki mendengar suara ini, wajah cantiknya kembali mengernyit. Dia selalu merasa suara itu terdengar familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Di mana itu? Daiki bergumam pelan, ini suara pangeran tertua. Pernahkah saya melihat pangeran tertua? Kemudian, Daiki mulai mencoba mengingatnya lagi. Ya. Wanita cantik itu menjawab dengan hormat dan lembut, lalu berbalik lagi, melihat Daiki dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, nak, pangeran tertua memintamu masuk, silakan masuk dengan cepat. Baiklah, Alye. Setelah mendengar kata-kata Alye, Daiki berjalan ke depan dan berjalan ke sisi wanita cantik itu. Namun, melihat sosoknya tidak bergerak, dia menoleh dan bertanya dengan bingung. Alye, maukah kamu masuk? Masuklah dulu, kami tunggu sebentar. Kata wanita cantik itu sambil tersenyum misterius. Melihat Daiki masih berdiri, wanita cantik itu mendorongnya dan berkata, nak, pangeran tertua ingin kamu masuk. Silakan masuk dengan cepat. Mungkin akan ada kejutan jika waktunya tiba. Sambil mengucapkan kata-kata tersebut, wanita cantik ini langsung mendorong Daiki ke ruang tamu. Alye. Seru Daiki lagi setelah didorong oleh wanita cantik itu, tapi saat ini, dia sudah memasuki ruang tamu. Tidak lama kemudian, Shi Feng dan yang lainnya mendengar suara Daiki datang dari ruang tamu. Daiki telah bertemu Yang Mulia Pangeran Pertama dan Raja Iblis Agung Yao Guang. Pangeran Pertama. Anda. Dan kemudian, hanya ada suara kejutan. Dari suara kejutan itu, sepertinya Daiki telah melihat pemimpin tertinggi masa depan tanah iblis Zhuo Yue. Nona Daiki, Anda tidak menyangka itu adalah saya. Kemudian, terdengar tawa lembut seorang pria. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah Yang Mulia Pangeran Pertama. Daiki pernah bersikap tidak sopan di masa lalu, dan saya harap Anda akan memaafkan saya, Yang Mulia. Yang tidak tahu tidak bersalah. Nona Daiki, silakan duduk dulu. Setelah mendengar percakapan tersebut, sepertinya gadis iblis ini memang mengenal Pangeran Iblis.
Namun, ketika Shi Feng melihat wanita iblis di depannya, setelah membiarkan Daiki masuk, dia masih membiarkan yang lain berdiri di sini, alisnya berkerut, menunjukkan ketidaksenangan penuh. Pada saat ini, wanita cantik dari ras iblis merasa bahwa suasana di dalam seharusnya hampir sama, jadi dia berbalik dan berkata kepada Shi Feng dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya, "Ikuti saya, dan saya akan memperkenalkan mereka dua untukmu." Oh. Shi Feng berkata dengan ringan, dan kemudian mereka bertiga, dipimpin oleh wanita itu, akhirnya masuk ke ruang tamu yang elegan dan tenang ini. Shi Feng segera melihat seorang pemuda berpenampilan bangsawan mengenakan jubah emas duduk di atas tahta, usianya sekitar 30 tahun, dengan wajah agung dan kumis. Di sebelah pemuda ini, duduk seorang lelaki tua berjubah biru, dengan rambut biru panjang dan janggut hijau panjang. Wajahnya penuh keagungan dan kehikmatan, dan ranah seni bela dirinya berada di ranah setengah dewa bintang 9. Sepertinya dia adalah Master Iblis Yao Guang Agung dari negeri Iblis Jueyue. Melihat apa yang disebut sebagai Master Iblis besar dari klan Iblis, mata Shi Feng langsung menatap kalung tulang hijau yang dia kenakan di dadanya. Kalung ini, yang menyerupai tulang makhluk misterius Yan, memancarkan aura jahat dan menyeramkan, yang baru saja bisa dirasakan Shi Feng saat berdiri di luar ruang tamu. Wanita cantik itu barusan tidak menghormatinya. Alasan kenapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin masuk dan melihat sumber aura jahat dan suram itu. Bab 1890 Artefak Jiwa. Shi Feng sepertinya mendengar semburan lolongan melengking dan ganas dari kalung Yan yang dikenakan oleh Master Iblis besar Yao Guang. Kalung tulang biru ini awalnya dibuat dari jiwa miliaran nyawa. Sungguh metode yang kejam. Shi Feng berkata diam-diam, merasakan kebencian setinggi langit yang terpancar dari kalung tulang biru. Mereka yang menyempurnakan artefak semacam itu benar-benar merugikan Tianhe. Beberapa dari kalian, keduanya adalah Yan Xuan, pangeran tertua dari tanah iblis Jueyue kami, dan Yao Guang, guru iblis hebat dari tanah iblis Jueyue kami. Pada saat ini, wanita cantik dari klan iblis membuka mulutnya dan memperkenalkan Shi Feng dan yang lainnya. Guru iblis besar Yao Guang melirik Shi Feng dan 3 orang yang memasuki ruang tamu. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, pangeran tertua Yan Xuan mengalihkan pandangannya dari gadis iblis Daiki Shi Feng, King Yan, dan lelaki tua itu. Baru saja, ada senyuman di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Shi Feng dan yang lainnya, ekspresinya segera berubah sedikit. Ketiga orang ini tidak sederhana. Pemuda dan lelaki tua dari ras manusia ini, bahkan aku tidak bisa melihat melalui wilayahnya. Yan Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Orang tua itu lebih baik, tetapi pemuda itu benar-benar keterlaluan. Dari mana asal-usulnya? Kemudian, Yan Xuan segera diam-diam mengirim pesan kepada guru iblis besar di sampingnya untuk mengguncang cahayanya. Yang mulia, pangeran tertua, dan Raja Iblis Agung, ketiganya adalah teman manusia Daiki. Kemudian, wanita cantik itu memperkenalkan Yan Xuan dan Yao Guang. Pada saat ini, Yan Xuan telah mengetahui dari Yao Guang bahwa pemuda dan lelaki tua ini berada di alam Dewa Bintang 7, dan dia memiliki keinginan untuk berteman dengan pemuda yang sangat berbakat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu, dia mengangguk dan tersenyum lembut, karena kamu adalah teman Daiki, kamu tentu saja adalah temanku juga. Silakan duduk, semuanya. Sebenarnya, kami hanya dalam perjalanan yang sama. Kami bukan teman dekat. Saya bahkan tidak tahu nama mereka. Setelah mendengar kata-kata Yan Xuan, Daiki berbicara dengan lembut dan menjelaskan kepada Yan Xuan. Pada saat ini, Shi Feng, King Yan, dan lelaki tua itu dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis iblis yang mereka temui di tanah iblis penjaraku sekarang memberi mereka perasaan yang agak berbeda. Belum lama ini, dia ingin mencari perlindungan mereka, terlihat menyedihkan dan lemah. Namun saat ini, perasaan lemah itu sepertinya telah hilang dari tubuhnya. Oh. Yan Xuan tercengang saat mendengar kata-kata Daiki. Dia tidak menyangka Daiki akan mengatakan ini. Tapi kemudian, dia tersenyum, langsung menyembunyikan rasa malu di wajahnya, dan berkata, "Karena kamu telah datang ke tempat pangeranku, kamu adalah tamuku. Sama-sama. Silakan duduk dulu." Pangeran ini telah membawa beberapa botol anggur berkualitas Jueyue dari Jueyue Demon Land. Mari kita cicipi bersama-sama dengan hati-hati. Teman-teman, karena Yang Mulia Pangeran pertama dengan tulus mengundang Anda untuk mencicipi anggur Jueyue, mari kita duduk dan berbicara dulu. Pada saat ini, wajah dewasa wanita cantik itu juga penuh dengan senyuman, dan dia berkata kepada Shi Feng dan yang lainnya. Tapi dia tidak menyangka Daiki akan mengatakan itu di depan semua orang sekarang. Gadis ini selalu bijaksana. Masuk akal jika tindakan pangeran tertua barusan, jelas bahwa pangeran tertua bermaksud berteman dengan orang-orang ini, tapi mengapa dia mengatakan hal seperti itu, ragu dalam hatinya. Mengikuti tatapannya, dia melihat ke arah Daiki lagi. Hei. Pada saat ini, Daiki diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Baru saja dia ingin memberi isyarat kepada pangeran tertua, orang ini sebelumnya telah memberikan pukulan kejam kepada orang-orang di tanah suci Guntur. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia tampak bersikap kasar. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya mengirim pesan kepada Yang Mulia Pangeran pertama sekarang untuk memperjelasnya. Dengan pemikiran ini, setelah Daiki hendak memasuki kota, Shi Feng dan Lei Mi mengirim pesan kepada Yan Xuan, Yao Guang, dan Aryenya tentang masalah antara Shi Feng dan Lei Mi. Selama waktu ini, dia menghilangkan fakta bahwa dia diintimidasi oleh Lei Mi dan Shi Feng membela dirinya. Setelah menerima pesan dari Daiki, terlihat jelas bahwa ekspresi ketiga anggota klan iblis segera berubah. Tanah suci Guntur Lei Mi, Lei Yin. Yan Xuan menggumamkan kedua nama ini secara diam-diam, sedikit mengernyit. Meski kedua nama ini asing, nama belakangnya adalah Lei.
Kemudian, Daiki mengirim pesan lagi dan berkata kepada ketiga iblis itu, Daiki baru saja mendengar seorang pejalan kaki menyebutkan bahwa Lei Mi ini dikatakan sebagai sepupu Lei Lin, putra suci Tanah Suci Guntur. Sepupu putra suci Guntur Tanah Suci. Setelah mendengar 5 kata ini, ekspresi ketiga anggota klan iblis segera berubah lagi. Meskipun mereka belum pernah bertemu Lei Mi dan Lei Lin, karena mereka adalah putra suci Tanah Suci Guntur, latar belakang mereka sangat mendalam. Dan mereka juga tahu bahwa ini adalah periode yang luar biasa di kota Tianlei. Seorang wanita dengan latar belakang yang mendalam diperkosa dan kemudian dibunuh. Sebelumnya, seorang wanita dengan latar belakang yang kuat diperkosa dan kemudian dibunuh, dan sekarang sepupu putra suci telah dicabut dan tiannya di kota Guntur. Diperkirakan seseorang akan segera datang ke Tanah Suci Guntur. Pada saat ini, Yan Xuan menatap Shi Feng lagi dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, dia menyesal membiarkan orang-orang ini duduk. Bahkan wanita cantik dari klan iblis menyalahkan Daiki karena tidak memberitahu mereka lebih awal dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi mereka. Master Iblis Agung Yao Guang tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya masih menatap tajam ke arah pemuda yang telah memasuki alam Dewa Bintang 7 di usia yang begitu muda. Ketika dia mendengar undangan dari orang-orang klan monster, Shi Feng sudah mengambil tempat duduk terlebih dahulu, dan King Yan duduk di sebelahnya. Tanpa persetujuan Shi Feng, lelaki tua itu berdiri dengan hormat. Ketika dia mendengar Shi Feng berkata, duduklah, dia duduk dengan rasa terima kasih di wajahnya. Pangeran tertua dari suku iblis, Yan Xuan, awalnya ingin menghibur orang-orang ini dengan anggur Jueyue dari tanah iblis Jueyue mereka. Namun, setelah mengetahui dari Daiki bahwa orang-orang ini mengadakan festival dengan Tanah Suci Guntur, Yan Xuan tidak pernah membawa Jueyue anggur kepada mereka. Keluarkan anggur iblis itu. Untuk sesaat, keempat anggota klan iblis tidak mengatakan apapun kepada Shi Feng dan tiga lainnya, seolah-olah mereka telah meninggalkan mereka setelah membiarkan mereka duduk. Perhatian Shi Feng masih tertuju pada kalung tulang biru yang bergetar. Melihat kalung tulang biru itu, dia berkata diam-diam lagi. Kalung tulang biru ini tidak ada nilainya, tapi selain kekuatannya yang jahat dan suram, juga membuat kekuatan jiwaku merasakan perasaan yang istimewa. Mungkinkah ini artefak yang meningkatkan serangan jiwa? Objek yang dapat meningkatkan serangan jiwa sangat sedikit dan sangat langka baik di benua Tianheng maupun benua hutan belantara. Bagaimanapun, Shi Feng belum pernah melihatnya di benua liar ini sebelumnya. Di benua Tianheng, di sebuah tempat rahasia di gurun barat laut, beberapa tahun yang lalu, ia memperoleh masker wajah hantu setelah membunuh hantu yang mengaku sebagai raja hantu. Masker wajah hantu itu bisa memperkuat serangan jiwa. Melihat kalung tulang biru yang dikenakan di dada Yao Guang memberi Shi Feng perasaan khusus akan kekuatan jiwa, yang sangat mirip dengan topeng meringis itu. Bab 1891 Putra Api Suci. Keempat anggota klan iblis tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu, dan Shi Feng serta tiga lainnya juga terdiam. Ruang tamu yang awalnya dipenuhi tawa tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Bahkan lelaki tua itu sedikit mengernyit, dan tiba-tiba jatuh ke dalam suasana yang membosankan. Melihat kontras antara orang-orang klan iblis ini sebelum dan sesudahnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan segera berkata kepada Shi Feng. Pesannya berbunyi. Tuanku, orang-orang dari klan iblis ini sepertinya merencanakan sesuatu. HMPH. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Shi Feng mendengus dengan nada menghina dan menjawabnya, aku tidak akan berani mengukurmu. Ya. Kata lelaki tua itu dengan cibiran di wajah lamanya. Jika orang-orang dari klan iblis ini ingin melakukan apapun terhadap orang ini, mereka hanya akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Bahkan, jika ada master iblis hebat Yao Guang yang berada di puncak Dewa Bintang 9 di antara mereka, dia tidak terkecuali. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu berbicara, memecah suasana membosankan di ruang tamu yang elegan dan tenang ini. Saya telah mendengar tentang anggur terbaik Jueyue. Hanya keluarga kerajaan dari tanah iblis Jueyue, atau pahlawan klan iblis yang telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga kerajaan, yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Namun, tidak disangka saya memenuhi syarat untuk duduk dan mencicipinya hari ini. Setelah lelaki tua itu selesai mengucapkan kata-kata ini, matanya menatap wajah pangeran iblis Yan Xuan di depannya. Baru saja Yan Xuan mengatakan bahwa dia telah membawa beberapa botol anggur Jueyue dan ingin mencicipinya dengan hati-hati. Adapun Jueyue Meijiu, sebagai orang dari hutan belantara utara, lelaki tua itu memang pernah mendengarnya. Dia tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi ketika dia masih muda, dia bahkan cukup beruntung bisa mendapatkan minuman rahasia ketika dia berada di Tanah Suci. Dia masih ingat aroma anggur yang murni, sisa rasa yang tiada habisnya, kesenangan yang tiada habisnya, dan perasaan memabukkan setelah satu tegukan. Haha, maafkan aku. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Yan Xuan tiba-tiba tersenyum lagi. Kemudian, Yan Xuan berbicara lagi, tersenyum pada Shi Feng dan yang lainnya dan berkata, aku baru saja melakukan kesalahan. Karena aku sedang terburu-buru, aku lupa mengeluarkan anggur Jueyue. Oh, benarkah? Mendengar kata-kata Yan Xuan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, jika saya ingat dengan benar, aroma anggur dari teko anggur ini persis dengan aroma anggur Jueyue. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia menunjuk ke botol anggur giok ungu yang diletakkan di depan Yan Xuan. Ini. Setelah mendengar lelaki tua itu mengetahuinya, wajah Yan Xuan menunjukkan sedikit rasa malu, dan bahkan sedikit kemarahan. Dia mengatakan itu, jelas dia tidak ingin berbagi anggur Jueyue ini dengan mereka, tapi dia tidak menyangka lelaki tua ini akan begitu bodoh. Sekarang pria kejam itu duduk di sampingnya, lelaki tua itu tidak peduli apakah dia pangeran tertua dari klan iblis atau guru iblis besar Yao Guang.
Sepoci anggur ini memang anggur terbaik bulan ini, kata Yan Xuan, tetapi kemudian, dia mengubah topik, saya, pangeran, akan kedatangan beberapa tamu terhormat, jadi saya membawakan sepoci anggur ini. Untuk menghibur tamu-tamu terhormat itu. Oh. Mendengar kata-kata Yan Xuan, lelaki tua itu berkata, oh, dengan cibiran di wajahnya dan berkata, apakah menurutmu orang-orang yang kamu sebutkan lebih mulia daripada kita semua? Mendengar perkataan lelaki tua itu, Yan Xuan mengangguk dan menjawab, dalam hatiku, tamu-tamu itu memang lebih mulia dari kalian bertiga. Oh, siapakah orang-orang yang kamu sebutkan itu? Tanya lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Tapi saat lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di luar pintu, apakah pangeran pertama klan iblis dan master iblis agung ada di dalam? Tanah suci api diundang. Api-api tanah suci. Orang tua yang awalnya terlihat penasaran ketika mendengar 4 orang dari tanah suci api-api, segera menggerakkan wajahnya, dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Dia segera merasakannya. 2 aura tiada tara datang dari luar pintu. Ada 2 orang kuat yang wilayah kekuasaannya berada di atasnya dan membuatnya gemetar. 2 dewa bintang 9. Merasakan 2 aura tak tertandingi di luar pintu, lelaki tua itu diam-diam berseru di dalam hatinya. Melihat ekspresi terkejut di wajah lelaki tua itu, Yan Xuan menyeringai dan berkata kepada lelaki tua itu seperti seorang pemenang, tamu terhormat yang diundang oleh pangeran ini ada di sini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yan Xuan dan Great Demon Master Yao Guang berdiri pada saat yang sama. Setelah melihat kedua orang ini berdiri, wanita cantik dan Daiki juga berdiri. Kemudian, keempat anggota klan iblis berjalan menuju pintu pada saat yang sama, dengan pangeran tertua Yan Xuan berjalan di depan. Sebagai pangeran tertua dari Joyu Demon Land, dia sebenarnya ingin membukakan pintu untuk orang-orang itu sendiri. Tanah suci api berada jauh di tanah suci guntur. Ku dengar tempat itu selalu berselisih dengan tanah suci guntur, dan sebenarnya muncul di tanah suci guntur di kota Tianlei, dan berkata pada Shi Feng. Sejak berhubungan dengan Shi Feng, lelaki tua itu telah menemukan bahwa Tuan Baru tidak memahami banyak hal di benua hutan belantara. Namun, lelaki tua itu menganggap itu bukan apa-apa. Diperkirakan pelaku kejahatan ini pernah menghabiskan seluruh energinya untuk berkultivasi dan tidak memperhatikan sejarah dan kekuatan benua liar tersebut. Hanya melalui upaya yang tak henti-hentinya kita bisa meraih prestasi luar biasa saat ini. Ya. Shi Feng menjawab dengan lembut setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Beberapa orang yang muncul di luar pintu telah lama berada dalam induksi jiwanya. Mereka adalah 2 ahli tak tertandingi di tingkat setengah dewa bintang 9, dan salah satu dari mereka ternyata adalah kenalan lamanya. Pintu kamar tamu dibuka oleh Yan Xuan sendiri. Ketika dia melihat 3 orang berdiri di luar pintu, Yan Xuan segera mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum lembut. Sungguh suatu kehormatan bagi Anda semua untuk diundang ke sini. Tuan Yan telah menyiapkan makanan khas Joyu Demon Land, Joyu Finewine. Saya harap Anda tidak curiga. Haha, apa yang kamu bicarakan, pangeran tertua? Bagaimana aku bisa tidak menyukai anggur Joyu? Haha, hahaha. Begitu aku mendengar 4 potong anggur Joyu, aku sudah sangat haus. Seorang lelaki tua berambut putih tertawa dengan berani setelah mendengar kata-kata Yan Xuan. Saya sudah lama mendengar tentang nama anggur iblis Joyu, dan saya sudah lama ingin mencicipinya dengan hati-hati untuk mencicipi rasa unik di dunia, senyum. Pria tua berambut putih dan pria paruh baya sama-sama berada di alam dewa bintang 9 dalam seni bela diri. Setelah mendengar perkataan kedua orang tersebut, Yan Xuan kemudian menatap seorang pemuda berambut merah. Pemuda ini bahkan lebih muda dari Yan Xuan, dan di bidang seni bela diri, dia telah memasuki alam dewa bintang 6. Pemuda berambut merah memiliki bakat yang tiada tara, mungkinkah ini? Pemuda berambut merah itu menyeringai, mengepalkan tinjunya pada pangeran tertua dari klan iblis, Yan Xuan, dan berkata, saya Huolu, pangeran tertua itu sopan. Seperti yang diharapkan. Putra surga yang sombong memang kamu, putra api suci. Haha. Bab 1892 sialan. Adikmu. Itu dia. Seperti yang diharapkan. Putra surga yang sombong memang kamu, putra api suci. Haha. Mendengar perkataan Yan Xuan, pangeran tertua dari klan iblis, putra suci Huo Yan menyeringai, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pangeran tertua dari klan iblis ini memang sangat cerdas, kata Huo Yu diam-diam di dalam hatinya. Namun setelah itu, ia segera merasa lega di dalam hatinya, karena pangeran tertua klan iblis itu benar. Untuk pria sombong dengan temperamen luar biasa dan bakat tak tertandingi seperti dirinya, siapa lagi yang bisa ia miliki selain dirinya sendiri? Api tanah suci api, putra suci api-api. Pada saat ini, gadis iblis Daiki di belakang pangeran tertua klan iblis juga menatap putra suci api-api. Meskipun dia adalah seorang wanita iblis, dia telah mendengar tentang tanah suci api yang terkenal. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda berambut merah ini akan menjadi tuan suci tanah suci api di masa depan. Saat ini, rambut merah membara tidak semerah dulu, melainkan rambut merah patah yang terlihat sangat bersih, rapi dan tampan. Setelah melihat ke arah Huolu, mata Daiki kembali ke pangeran tertua klan iblis Yan Xuan, membandingkannya secara diam-diam di dalam hatinya. Aura yang dipancarkan oleh mereka berdua hampir sama, dan wilayah mereka seharusnya sama. Namun, keinginan api jauh lebih mudah dari pangeran tertua klan iblis Yan Xuan, dan tanah suci api-api sedikit lebih baik daripada tanah iblis Joyu. Jadi masih anak suci api ini sedikit lebih baik. Dan karena pemuda ini adalah putra api suci, tidak mengherankan jika menjadi penguasa api suci adalah suatu hal yang pasti. Tetapi pangeran tertua dari klan iblis berbeda.
Saya mendengar bahwa penguasa tanah iblis Joyue memiliki lusinan putra, dan ada beberapa yang memiliki bakat luar biasa dan disukai oleh penguasa tanah iblis Joyue. Meskipun ada rumor di dunia bahwa pangeran tertua dari klan iblis, Yan Xuan, adalah calon penguasa tanah iblis Joyue, namun siapa pewaris tanah iblis Joyue masih ditentukan oleh pemikiran Master Iblis. Masih ada rumor di dunia bahwa pangeran tertua dari klan iblis bernama Yan Xuan, yang memiliki pengucapan yang mirip dengan Raja Iblis Yan Ni dari negeri iblis neraka saya dari tanah iblis neraka saya, dan kemudian mencaplok tanah iblis neraka saya. Diberikan sebagai wilayah kekuasaan kepada pangeran tertua dari klan iblis, tetapi dia tidak bermaksud untuk mewarisi tanah iblis Joyue. Meskipun tanah iblis penjaraku dan tanah iblis Joyue disebut sebagai tanah iblis, kekuatan tanah iblis penjaraku tidak dapat dibandingkan dengan tanah iblis penjaraku. Jika tidak ada yang lain, penguasa tanah iblis Joyue mengendalikan artefak iblis yang tiada taranya. Setelah artefak iblis keluar, akan mudah untuk menghancurkan tanah iblis di penjara saya. Joyue Demon Land bertanggung jawab atas Demon God Rise dan Holy Land of Fire. Dikabarkan juga ada artefak api misterius. Kekuatan tempur kedua orang ini mungkin tidak sebaik dia, tapi berdasarkan kekuatan mereka latar belakang, itu tidak pasti. Sambil mengucapkan kata-kata ini secara diam-diam di dalam hatinya, Daiki menoleh sedikit dan diam-diam melihat sosok gelap yang masih duduk di meja tamu. Daiki percaya bahwa putra api suci ditemani oleh dua ahli tak tertandingi saat bepergian, dan bahwa pangeran tertua Yan Xuan datang ke kota Tianlili bersama guru iblis Agung Yao Guang yang terkenal. Aura tiada tara yang dipancarkan ketiga orang ini tidak bisa dibandingkan dengan lelaki tua di sebelah orang itu. Jadi Daiki secara alami merasa bahwa orang ini memiliki bakat yang bagus, tetapi dari segi latar belakang, dia seharusnya tidak dapat membandingkan dengan keduanya. Tapi apa gunanya memiliki bakat yang bagus? Dia belum menjadi manusia setengah dewa bintang 9, dan dengan temperamennya, dia mungkin menyinggung keberadaan yang tidak mampu dia sakiti kapan saja, dan kemudian dia akan menderita kebencian. Kali ini di kota Tianlili, dia menyinggung tanah suci Guntur. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa meninggalkan kota Tianlili hidup-hidup. Daiki berkata diam-diam. Sementara Yan Xuan mengukur 3 orang dari tanah suci api, 3 orang dari tanah suci api juga melihat keempat anggota klan iblis. Guru iblis besar dari suku iblis, Yao Guang, telah berdiri di samping pangeran tertua, Yan Xuan, tanpa berbicara, namun, ketika 3 orang dari tanah suci api merasakan aura di tubuh Yao Guang, ekspresi mereka berubah. Menurut informasi yang diperoleh, orang ini pastilah master iblis hebat dari tanah iblis Joyue, Yao Guang. Setelah wajah Yao Guang bergerak karena keinginan, wajahnya bergerak lagi. Matanya tertuju pada wajah cantik Daiki, gadis cantik dari suku iblis. Aku tidak menyangka akan ada wanita cantik seperti itu di antara klan iblis. Tapi karena dia berjalan bersama pangeran tertua klan iblis, dia pasti wanita pangeran tertua klan iblis, kan? Dengan kecantikan yang begitu menakjubkan, dia seharusnya sudah disetubuhinya berkali-kali. Sayang sekali. Sayangnya, sayang sekali. Saat dia mengatakan ini di dalam hatinya, Huo Lu menghela nafas pelan. Mata Yan Xuan tidak pernah beralih dari 3 orang dari tanah suci api di depannya. Wajar jika seorang pahlawan menyukai keindahan. Jika Daiki hanyalah wanita cantik biasa, maka tidak masalah jika aku memberinya putra api. Namun, wanita ini tidak biasa dan tidak bisa diberikan begitu saja. Kata Yan Xuan diam-diam. Dia mengikutinya tanpa berkata apa-apa, dan tersenyum pada 3 tamu terhormat di depannya dan berkata, silakan masuk. Saat dia berbicara, Yan Xuan memberi isyarat, tolong, kepada mereka. Haha. Orang tua dari tanah suci api itu mengangguk, haha, dan masuk ke ruang tamu terlebih dahulu sambil tersenyum. Kemudian, pria parubaya yang lembut dan anggun juga masuk. Meskipun Huo Yu adalah putra suci api dan calon penguasa tanah suci api, dia tidak sebaik keduanya dalam hal senioritas. Setelah mereka masuk, Fire Desire mengikuti. Oh, ternyata pangeran pertama sudah kedatangan tamu di sini. Ketika lelaki tua dari tanah suci api masuk, dia melihat ketiga Shi Feng duduk di meja tamu dengan punggung menghadap mereka dan berkata. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Yan Xuan langsung menjawab sambil tersenyum, haha, kami baru saja bertemu satu sama lain dan merasa memiliki kemiripan, jadi saya mengajaknya duduk saja. Bagaimana dia bisa dibedakan seperti ketiga tamu itu? Suara Yan Xuan tidak rendah, dan segera sampai ke telinga Shi Feng dan yang lainnya. Shi Feng mengabaikannya dan masih duduk diam di sana. Alis indah King Yan sedikit terangkat. Tetapi lelaki tua itu memiliki senyuman dingin di wajahnya, dan berkata di dalam hatinya, yang disebut pangeran tertua dari klan iblis ini sedang menuju kematian lagi. Mungkin tanah iblis Joyue mereka akan mengubah kepemilikannya karena pangeran klan iblis bodoh mereka. Oh, benarkah? Orang tua dari tanah suci api tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Yan Xuan. Pria parubaya yang lembut itu juga memiliki senyuman di wajahnya. Ini dia. Namun, putra api suci, Huo Lu, tidak tersenyum. Dia menatap sosok gelap itu, dia tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Orang ini sial. Itu adikmu. Setelah tumpang tindih sosok gelap dengan sosok iblis dalam kesannya, Huo Lu tiba-tiba terkejut, dan wajah tampannya tiba-tiba berubah, matanya terbuka sangat lebar. Saat ini dia sudah sangat yakin bahwa dialah orang itu. Itu iblis itu. Bab 1893 siapa? Siapa ini? Belum ada yang menyadari keterkejutan di wajah Huo Lu. Pada saat ini, Yan Xuan menjawab kepada lelaki tua dari tanah suci api, ini adalah tamu yang paling terhormat bagi saya. Karena tamu terhormat ini ada di sini, sekarang saatnya meminta mereka pergi.
Mendengar maksud Yan Xuan, dia akan mengusir Shi Feng dan yang lainnya. Saya baru saja mengatakan bahwa dia telah mengambil langkah besar dalam perjalanan mencari kematian. Sepertinya dia telah mengambil langkah besar. Dia sangat setuju dengan kalimat itu. Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati, kata wajah lelaki tua itu. Cemoohan itu semakin buruk, katanya. Setelah mengucapkan kata-kata itu kepada lelaki tua dari Tanah Suci Api, Yan Xuan, pangeran tertua dari klan iblis, menghindar ke arah tiga sosok Shi Feng. Ini. Melihat sosok Yan Xuan, Huo Yu berteriak, ini. Dia awalnya ingin memanggil pangeran klan iblis, tetapi pangeran klan iblis itu terlihat sangat cemas, dan sosoknya sudah hilang orang dan berkata, kalian bertiga, kalian pasti sudah mendengar apa yang baru saja saya katakan. Sekarang tamu terhormat kita sudah ada di sini, saatnya kalian pergi dari sini. Hei! Mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua klan iblis, Huo Lu menghela nafas dalam-dalam. Yang disebut pangeran tertua klan iblis ini terlalu terburu-buru. Sekarang, meskipun ayahnya datang, dia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Peristiwa besar yang terjadi di jurang dosa telah melanda dunia, dan Huo Lu secara alami juga mengetahui tentang Raja Iblis 9 meter yang membunuh 3 Raja Iblis jahat, Shi Feng. Begitu dia mendengar kata, Shi Feng, Huo Yu tahu bahwa itu adalah penjahat ini. Selain Shi Feng ini, siapa lagi di dunia ini yang begitu mesum? Kupikir aku sudah lolos dari cengkramannya pada awalnya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Sungguh. Memikirkan hal ini, Huo Lu segera mengirim pesan kepada 2 orang yang juga berada di dalam Tanah Suci Api. Pria yang mengenakan baju besi gelap adalah Shi Feng. Mendengar perkataan pangeran iblis dari belakang, lelaki tua itu berdiri perlahan, berbalik perlahan, dan berkata dengan wajah tidak senang. Saat itu, kaulah yang mengundang kami masuk, mengatakan bahwa kamu ingin mentraktir kami mencicipi anggur Joyue dari tanah iblis Joyue milikmu. Kenapa, kamu ingin kami pergi sekarang? Mungkinkah kalian suku iblis tidak melakukannya, tidak bersungguh-sungguh dengan perkataanmu dan menganggap perkataanmu bukan apa-apa? Seperti omong kosong. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Yan Xuan, yang awalnya menyeringai, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia tidak menyangka setelah mengetahui identitas dirinya dan orang lain, serta identitas ketiga tamu terhormat tersebut, lelaki tua ini berani mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu kepadanya. Segera setelah itu, Yan Xuan memberikan minuman dingin dan berteriak kepada lelaki tua itu, kamu lancang. Niat membunuh yang dingin dan marah tiba-tiba muncul dari tubuh pangeran iblis. HMPH. Daiki, seorang gadis iblis tidak jauh dari sana, melihat pemandangan di depannya, diam-diam menggelengkan kepalanya, dan mendengus dingin. Diam-diam dia berkata, orang itu sangat sombong, tetapi dia tidak menyangka bahwa pelayan lamanya juga begitu sombong, dan dia bahkan tidak melihat di mana mereka berada sekarang, dan identitas seperti apa yang dimiliki orang yang mereka hadapi sekarang. Tampaknya apa yang saya pikirkan sebelumnya benar. Orang seperti itu mungkin benar-benar menyinggung makhluk yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya kapanpun, dan kemudian menderita kebencian. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah cantik Daiki penuh dengan penghinaan. Niat membunuh. Merasakan niat membunuh mengalir dari tubuh Yan Xuan, mata tua lelaki tua itu sedikit menyipit, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar dan langsung meraih wajah Yan Xuan. HMPH. Pada saat ini, Master Iblis Besar Yao Guang, yang selama ini diam, akhirnya mengeluarkan erangan marah setelah melihat suara lelaki tua itu, dan kemudian mendengarnya berkata, beberapa semut bodoh, kami telah mundur untukmu, tetapi kamu masih mencari kematian. Jika kamu sangat ingin mati, jangan hidup lagi. Ketika Yao Guang mengucapkan kata-kata ini, cahaya Xian melintas di atas Shi Feng dan lainnya. Sebuah tangan Xian besar muncul, menyelimuti Shi Feng dan mereka bertiga. Pada saat yang sama, tirai cahaya Xian bersinar di depan Yan Xuan, pangeran tertua dari klan iblis. Tampaknya Master Iblis Besar menggunakan tirai cahaya Xian ini untuk melindungi Yan Xuan dari serangan lelaki tua itu. Apa? Shi Feng. 9 Raja Iblis Nektar. Shi Feng. Setelah mendengar pesan Huo Lu, wajah kedua orang di Tanah Suci Api tiba-tiba berubah dan mereka terkejut. Meskipun orang lain tidak tahu tentang pengalaman Huo Lu sebelumnya, bagaimanapun juga, akan sangat memalukan jika putra api suci ditandai oleh seseorang dan mengakui orang lain sebagai tuannya. Tapi karena mereka berdua adalah tokoh tingkat tinggi di Tanah Suci Api, mereka secara alami mengetahui rahasianya, dan mereka juga tahu bahwa orang yang telah memasuki tanda keinginan api adalah Raja Iblis 9 meter saat ini, Shi Feng. Pada saat ini, Huo Yu berkata bahwa itu adalah Shi Feng, jadi orang itu pasti Shi Feng. Kemudian mereka melihat cakar lelaki tua itu mencengkeram tirai cahaya Xian, dan secara alami terhalang oleh tirai cahaya Xian. Bagaimanapun juga, tirai cahaya Xian itu adalah kekuatan puncak demigod bintang 9. Kemudian, mereka melihat lagi, tangan hijau besar yang menyelimuti Shi Feng dan yang lainnya, tiba-tiba menekan. Tidak, jangan. Ketika lelaki tua dari Tanah Suci Api melihat pemandangan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera berteriak kepada guru iblis besar di sebelahnya. Meskipun bakatnya tak tertandingi, karena karakternya yang arogan dan pelayannya yang sama tidak bermoral, dia mati di sini. Setelah melihat tangan hijau besar yang tiba-tiba menekan, Daiki bergumam diam-diam. Master Iblis Yao Guang Agung telah mengambil tindakan, dan baginya, orang-orang itu pasti akan mati. Hei! Pada saat ini, Daiki menghela nafas diam-diam lagi, ngomong-ngomong, dia telah menyelamatkanku, tapi tidak mungkin. Raja Iblis Agung Yao Guang dan Pangeran pertama ingin dia mati. Dengan kemampuanku apa bisakah kita melakukannya? Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Daiki merasakan sentuhan kesedihan muncul di hatinya.
Meskipun lelaki tua dari Tanah Suci Api berteriak, "Tidak," gelombang cahaya menyerang begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan tangannya. Dia melihat tangan lampu hijau besar yang menekan hendak mengenai Shi Feng dan yang lainnya tiga. Tetapi pada saat ini, di bawah pandangan semua orang, orang-orang tiba-tiba melihat bahwa tangan hijau besar yang hendak membunuh ketiga orang itu menghilang. Shi Feng dan King Yan masih duduk utuh di sana, dan lelaki tua itu masih berdiri di sana, dengan tangan kanannya masih memegang tirai cahaya Xian. Kecuali Shi Feng dan yang lainnya, wajah yang lain tiba-tiba berubah pada saat ini. Tangan besar dari cahaya biru, itulah hantaman dari cahaya gemetar Great Demon Master. Itulah kekuatan puncak pesilat setengah dewa bintang 9. Itu hanya menghilang. Siapa? Siapa itu? Pada saat ini, guru iblis besar Yao Guang berteriak dengan keras. Pukulan yang baru saja dia lakukan, meskipun itu hanya pukulan acak yang dilancarkan oleh dirinya sendiri. Tapi siapapun yang bisa mengalahkan penyerang ini pasti luar biasa. Bab 1894 dia adalah Shi Feng. Siapa? Siapa itu? Bagi Great Demon Master Yao Guang, satu-satunya orang di ruang tamu ini yang bisa mengalahkan serangannya adalah dua orang dari Tanah Suci Api yang telah memasuki alam Dewa Bintang 9. Namun, kedua orang ini selalu berada dalam jarak 1 meter dari diri mereka sendiri. Meskipun lelaki tua dari Tanah Suci Api berteriak, "Tidak," kedua orang ini tidak mengambil tindakan. Serangannya dipatahkan, dan Yao Guang sudah percaya bahwa ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang tersembunyi di ruang tamu ini yang bahkan dia tidak menyadarinya. Setelah teriakan Yao Guang jatuh, wajah dinginnya menjadi sangat serius. Pada saat ini, Shi Feng, yang sedang duduk di meja tamu dengan punggung menghadap mereka, perlahan mulai bertarung. Pada saat yang sama, sebuah suara tenang terdengar. "Iblis tua, karena kamu memiliki niat membunuh, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini." Hem. Mendengar kata-kata Shi Feng, Yao Guang mengucapkan, "Hem," dengan keras dan berkata dengan marah, "Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu tidak sederhana. Aku tidak menyangka ada seseorang di belakangmu. Di sana adalah pria kuat tiada tara yang tersembunyi. Tapi biarpun ada pria kuat tak tertandingi yang tersembunyi di belakangmu, bukan giliranmu untuk bersikap arogan di depanku." Sebelum Yao Guang bisa menyelesaikan kata-katanya, sosoknya sudah muncul dan menuju ke arah Shi Feng. Dia, sebenarnya menyembunyikan pria kuat yang tak tertandingi di belakangnya. Ketika gadis iblis Daiki mendengar kata-kata Yao Guang, ekspresi terkejut muncul di wajah cantiknya. "Aku mengerti. Pantas saja, tak heran. Pantas saja dia mampu membunuh dua orang kuat di alam setengah dewa bintang 8 di usia yang begitu muda. Ternyata orang kuat tak tertandingi yang bersembunyi di belakang itulah yang mengambil tindakan. Ternyata saat itu dia hanya berpura-pura di depanku. Aku baru saja berkata, di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin dia bisa membunuh dua master iblis tingkat setengah dewa bintang 8 itu?" Meskipun Daiki mengatakan ini di dalam hatinya, keterkejutan di wajah cantiknya belum surut. Karena ada orang kuat tak tertandingi yang tersembunyi di balik orang ini, maka identitas dan asal-usulnya yang sebenarnya tidak sesederhana putra api suci dan pangeran pertama. Pada saat ini, tidak hanya wajah cantik gadis iblis Daiki yang masih terlihat terkejut, tetapi tiga orang di Tanah Suci Api juga terlihat semakin terkejut. Master iblis besar mengguncang cahayanya, dan pada saat ini, dia telah muncul di belakang penjahat yang tiada taranya. Lampu hijau aneh bersinar di tangan kanannya, memancarkan aura jahat dan menyeramkan, dan dia meraih bagian belakang kepala orang itu. Dia adalah Shi Feng. Pada saat ini, lelaki tua dari Tanah Suci Api, yang wajahnya penuh keterkejutan, akhirnya meneriakkan kata-kata ini. Ketika kata, Shi Feng, keluar, wajah keempat anggota klan iblis tiba-tiba berubah pada saat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui nama Shi Feng sekarang? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan wajahnya ditutupi dengan cahaya yang berfluktuasi. Pada saat ini, dia melihat orang di depannya berbalik ke arahnya dengan kecepatan yang sangat aneh, dengan wajah muda dan tampan itu, menunjukkan mengejek. Bang! Suara yang sangat jelas terdengar, bergema di ruang tamu. Tidak ada yang melihat Shi Feng mengambil tindakan, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi saat ini. Sosok Demon Master Yao Guang terbang mundur dengan keras seperti karung pasir yang rusak. Dan di wajah tua berjanggut hijau panjang itu, ada cetakan telapak tangan 5 jari yang mengejutkan. Goyang Master Iblis Agung mengguncang cahayanya. Guru. Tuan Yao Guang. 3 anggota klan iblis yang melihat pemandangan ini tampak sangat ketakutan. Ahli tak tertandingi di puncak Dewa Bintang 9 sebenarnya dipukul mundur. Dan suara renyah sebelum terbang terbalik. Bang! Tubuh Yao Guang terbang terbalik dan menghantam tembok dengan keras. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa dinding menara Luoyang. Dia menderita pukulan yang begitu keras dari Master Iblis Besar Yao Guang masih utuh. Master Iblis Besar, yang tubuhnya menempel di dinding, mengguncangkan cahayanya. Pada saat ini, dia terlihat sangat malu. Dia telah kehilangan sikap Master Iblis yang tak tertandingi sebelumnya. Bentak. Suara lembut jatuh ke tanah membangunkan orang-orang yang ketakutan ini. Shi Feng. Orang paling jahat di dunia, Shi Feng, Raja Iblis 9 meter dari jurang berdosa, sebenarnya sangat menakutkan. Pada saat ini, wajah 3 anggota klan iblis yang menghadap orang itu ternyata sangat indah. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Shi Feng, yang paling populer selama periode ini, sebenarnya adalah dia. Shi Tuan Shi Feng. Yan Xuan, pangeran tertua dari klan iblis, telah lama kehilangan sikap raja sebelumnya. Tubuhnya gemetar dan suaranya bergetar saat dia berteriak kepada Shi Feng. Daiki, seorang gadis dari suku iblis, tidak bisa menghilangkan keterkejutan di wajahnya saat ini.
Dia tidak pernah berpikir bahwa prajurit muda yang mengikutinya jauh-jauh dari negeri iblis di penjaraku adalah iblis Jiu yang terkenal Tuhan, Shi Feng. Bahkan 3 raja iblis yang berdosa, 3 ahli tak tertandingi di puncak Dewa Bintang 9, dibunuh olehnya sendiri, Shi Feng. Penyesalan yang luar biasa telah memenuhi hati gadis iblis ini. Saya seharusnya memiliki kesan yang baik terhadap orang ini sebelumnya, tetapi kesan baik ini pasti telah hilang sepenuhnya oleh kata-kata saya sebelumnya kepada Yan Xuan, kita hanya dalam perjalanan yang sama, bukan benar-benar berteman. Saya benar-benar kehilangan dukungan dari orang seperti itu. Saya masih membandingkan secara diam-diam sebelumnya, siapa yang lebih baik antara Putra Api Suci dan Pangeran Pertama. Tapi bagaimana kedua orang ini bisa dibandingkan dengan penjahat yang tiada taranya ini? Diperkirakan, bahkan Holy Lord Huo Yan dan Demon Lord Jue Yue akan memperlakukannya dengan hormat saat mereka melihatnya. Saya mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari neraka dan negeri iblis saya, dan mencari perlindungan dari orang lain. Ternyata perlindungan paling kuat di dunia selalu ada di sisinya, tapi begitu saja dia melewatkannya. Pantas saja dia begitu sombong dan sombong. Dia punya modal untuk menjadi sombong dan sombong. Dengan penjahat yang tiada tara seperti dia, tidak perlu menahan diri. Akulah yang melakukan kesalahan. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin banyak penyesalan yang dia rasakan di hati Daiki. Vos. Vos. Pada saat ini, Putra Api Suci, Huo Yan, memaksakan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan berteriak pada orang yang tampak sangat bahagia. Lalu dia berkata, "Bos, saya tidak menyangka itu benar-benar Anda." Mendengar seruan nafsu, Shi Feng menoleh sedikit untuk melihatnya dan mencibir, "Apakah kamu benar-benar senang melihatku?" Bagaimana pikiran Huo Lu bisa lepas dari pandangan Shi Feng? Tentu saja. Tentu saja. Setelah mendengar kata-kata Shi Feng, Huo Lu mengangguk dengan serius dan menjawab, "Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, adikku. Aku sangat merindukanmu di dalam hatiku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi hari ini." Huo Lu hari ini ditemani oleh 2 orang kuat yang tiada taranya. Jika Shi Feng tidak melakukan apa yang dia lakukan di jurang dosa, mungkin Putra Api Sucinya, Huo Lu, yang seharusnya sudah gila saat ini. Tapi siapa yang berani marah di depan Raja Iblis 9 meter saat ini? Bab 1895 kalimat. Shi Feng mengabaikan Huo Lu dan tidak berkata apa-apa lagi. Untuk sesaat, karena Shi Feng tidak mengatakan apa-apa, ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dan satu demi satu, mata tertuju pada sosok gelap yang terlihat seperti dewa dan iblis. Daiki dari klan iblis, wanita parubaya yang cantik, dan pangeran tertua dari klan iblis semuanya bernapas sangat cepat, dan detak jantung mereka terus berdetak. Saat ini, mereka sepertinya sedang menunggu keputusan itu. Kemudian, mata Shi Feng beralih ke guru iblis besar yang sedang berjongkok di tanah dan terlihat sangat malu, Yao Guang. Setelah Yao Guang ditampar oleh Shi Feng, dia tampak seperti telah kehilangan seluruh kekuatan bertarung dan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, tetapi matanya masih terbuka lebar, menatap dewa dan iblis tidak jauh dari sana. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan dia, Master Iblis Agung Yao Guang, belum pernah mengagumi orang seperti ini. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah melakukannya dalam hidup ini, tetapi sekarang saya tidak menyangka. Segera setelah itu, ketika semua orang melihatnya, mereka perlahan berbicara lagi dan berkata, "Raja Iblis ini baru saja mengatakan bahwa kamu, Iblis tua, tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Pergi dan mati sekarang juga." Kata-kata Shi Feng secara alami ditujukan kepada Yao Guang, guru iblis besar dari klan iblis. Sambil mengucapkan kata-kata ini, tangan kanan Shi Feng berubah menjadi cakar, dan dia perlahan mengangkatnya ke arah Master Iblis besar. Tiba-tiba, Yao Guang merasakan kekuatan hisap yang sangat kuat datang dari depan. Pada saat ini, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan tubuhnya segera terbang ke depan dengan keras. Tidak. Raungan keras keluar dari mulut Master Iblis besar Yao Guang, tapi dalam sekejap, dia mendatangi Shi Feng, dan dengan tangan yang diulurkan Shi Feng, dia menyelamatkan wajahnya. "Tidak. Jangan bunuh aku, ampuni, selamatkan hidupku." Wajah lama Yao Guang yang tertangkap sudah penuh kepanikan, dan dengan suara gemetar, dia memohon belas kasihan Shi Feng. Dia mungkin tidak pernah berpikir untuk mengucapkan kata-kata seperti itu lagi dalam kehidupan ini, jadi dia mengatakannya dengan terus terang. Tapi karena Shi Feng mengatakan bahwa iblis tua itu akan mati, dia pasti akan mati. Ketika dia mendengar permohonan belas kasihan Yao Guang, wajah muda dan tampan itu sama sekali tidak peduli. Segera setelah itu, Fluoling merasakan tangan kanan meraih wajah lamanya, dan kekuatan melahap yang sangat aneh muncul. Darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih dengan hebat dan mengalir ke hulu. Perasaan tidak nyaman yang luar biasa terpancar dari tubuh Yao Guang, dan kemudian dia melihat aliran darah yang menyembur keluar dari 7 lubangnya dan menyembur ke telapak tangan Shi Feng. Tidak. Raungan menyakitkan terdengar, dan seluruh Fluoling bergetar sangat hebat, dan kemudian orang-orang melihat darahnya terus muncrat ke telapak tangan pria itu, tubuhnya. Ia layu dengan cepat. Ini gerakan ini lagi. Putra suci Huo Yan, Huo Yu diam-diam berseru ketika dia melihat gerakan familiar ini perlahan muncul di benaknya tanpa sadar. Namun hanya dalam sekejap mata, auman dari Great Demon Master Yao Guang telah berhenti. Pada saat ini, Great Demon Master Yao Guang, yang berada jauh di Juoyue Demon Land, dan keberadaannya di alam Dewa Bintang 9. Menjatuhkan. Kekuatan kematiannya, darah Xian tersedot ke telapak tangan Shi Feng, dan jiwanya semua disimpan ke dalam ruang tablet batu darah oleh Shi Feng menggunakan teknik rahasia 9 meter. Shi Feng melepas rantai tulang Xian dan cincin tulang Xian yang memiliki perasaan aneh dan menyeramkan, lalu menjentikan mayat yang layu itu dari tangannya.
Mayat yang layu itu jatuh ke tanah di ruang tamu, dan terdengar bunyi, letupan, dan suara lainnya. Setelah mendengar suara ini, tubuh ketiga anggota klan iblis bergetar lagi saat ini. Mata mereka terfokus pada mayat yang sangat layu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Great Demon Master Yao Guang meninggal seperti ini dan menjadi seperti ini. Bagi mereka, ini seperti mimpi buruk. Ternyata orang kuat di alam setengah dewa bintang 9 juga bisa mati. Pada saat ini, seringai muncul di wajah tua lelaki tua itu, dan dia bertanya kepada Shi Feng, "Tuanku, bagaimana seharusnya pangeran iblis ini ditangani?" Ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, hati dan tubuh pangeran iblis bergetar pada saat yang bersamaan. Omong-omong, sepertinya sumber dari semua ini adalah karena saya tidak bersedia mengeluarkan anggur Joyue untuk dibagikan kepada mereka. Tetapi pada saat itu, saya tidak tahu bahwa dia adalah Raja Iblis 9 Neter yang terkenal di dunia, Shi Feng. Jika saya mengetahui status bangsawannya, belum lagi beberapa kendi anggur Joyue, saya mungkin akan memberikan semua anggur Joyue di tanah Iblis Joyue kepada orang ini. Sebelum Shi Feng dapat berbicara, pangeran tertua dari klan iblis segera berbicara dan memohon padanya, "Raja Iblis Jiuyu, mohon ampun. Tuan 9 Neter, mohon ampun." Setan kecil itu tidak memiliki penglihatan dan tidak dapat mengenali bahwa Taisan telah menyinggung perasaannya. "Raja Iblis, apakah ada harapan bagimu?" "Raja Iblis, kamu punya banyak, jangan berdebat dengan iblis kecil itu." Pada saat ini, Shi Feng perlahan berbicara dan mengucapkan keputusannya pada pangeran tertua klan iblis, "Dia baru saja memiliki niat membunuh terhadap kita, dan dia ingin mati." "Aku mengerti." Setelah mendengar kata-kata Shi Feng, cibiran di wajah lelaki tua itu segera menjadi lebih buruk, dan dia berteriak kepada Shi Feng. Segera setelah itu, tangan kanannya terlihat berubah menjadi cakar lagi, meraih pangeran iblis itu. "Ah, tidak. Selamatkan hidupku." Setelah mendengar kata-kata Shi Feng dan melihat tindakan lelaki tua itu, Yan Xuan tiba-tiba terkejut dan memohon lagi. Tetapi pada saat yang sama ketika dia memohon, cahaya iblis keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Yan Xuan, dan telapak tangannya dengan keras menampar lelaki tua itu pada saat yang sama, menampar cakar yang dipegang lelaki tua itu. "Hah! Bajingan! Beraninya kamu melawan." Melihat tindakan Yan Xuan, lelaki tua itu segera berteriak dengan marah, diikuti dengan suara rendah tua, "Iblis perang!" Tebas. Bayangan iblis gelap muncul dari tubuh lelaki tua itu, dan kabut ajaib tebal keluar dari tangan kanannya. Lelaki tua itu mengubah cakarnya menjadi kepalan tangan, dan meledak ke arah telapak tangan Yan Xuan. Kali ini adalah kedua kalinya lelaki tua itu menggunakan keterampilan tempur tingkat setengah dewa bintang 7 yang diajarkan oleh Shi Feng. Pukulan yang ditembakkan lelaki tua itu pada saat ini bahkan lebih kuat daripada setengah dewa bintang 8 yang menghadapi klan iblis hari itu. Jam. Tampaknya hari-hari ini telah berlalu, dan lelaki tua itu memiliki pemahaman baru tentang keterampilan tempur ini. Dengan pukulan keras, Yan Xuan melepaskan telapak tangannya, dan wajahnya tiba-tiba berubah lagi. Melihat serangan lelaki tua itu, bahkan 3 orang dari Tanah Suci Api mengubah ekspresi mereka. Pria kuat paruh baya yang lembut dan anggun itu perlahan berbicara dan berkata, "Keterampilan tempur setengah dewa bintang 7. Sungguh keterampilan tempur yang arogan. Dia belum sepenuhnya memahami keterampilan tempur ini. Jika dia sepenuhnya memahaminya, kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang baru." Ledakan. Segera setelah itu, suara keras dan raungan menyakitkan terdengar di saat yang bersamaan.